Konon dalam ilmu pergaplean, ya ngeluarin dalil udah, ya. Jadi dalam ilmu pergaplean, gaple itu kartunya ada berapa? Jumlah kartu gaple ada berapa? 28, persis huruf hijaiyah. Yang pertama kali diciptakan huruf gaple itu 00. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. 00 yang dibentuk. Kemudian kartu yang kedua adalah 10. Begitu keluar langsung diazankan telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha. Makanya angka satunya gede. Angka satunya gede nggak? Kemudian yang ketiga walak 1. Walak 1 ini syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar, hurufnya juga gede. Setelah itu 1, 2, 1, 3, yang lain 2, 3 sampai 6 kecil semua. Yang gede cuman yang 1. Kalau ada kartu gaple angka satunya kecil, itu bid'ah itu. Bapak Ibu sekalian yang dimakan Allah, Pakar Sahabat sering mengingatkan kepada kita, di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Rasulullah tidak kebetulan lahir hari Senin tanggal. Rasulullah konon juga hijrah hari Senin tanggal. Rasulullah wafat juga hari Senin tanggal 12. Satu-satunya orang di dunia ini yang tanggal lahirnya sama harinya meninggalnya sama cuman Rasulullah. Ada orang Jakarta lahir hari Senin, matinya hari Rebo. Matinya lagi mancing keributan. Nggak ada yang kebetulan. Semua yang 12 sudah diatur oleh Allah. Tidak kebetulan kalau Rasulullah juga membawa misi huruf yang jumlahnya 12. Huruf kalimat la ilaha. Maka Rasulullah talkinkan huruf 12 itu kepada para sahabat supaya sahabat semuanya zikir dengan huruf 12. Orang Islam juga ditanam huruf 12 biar nanti dia mati bawa huruf. Kalau umat Islam mati nggak bawa huruf 12, maka dia akan celaka. Berapa celakanya? 12, nggak kurang nggak lebih. Celaka 12 alias balak 6. Tahu balak 6? Main balak 6 nggak keluar, kiamat nggak? Kiamat. Pengalaman. Ada orang berpendapat, oh entar aja, nanti balak 6-nya buat poldan katanya. Keburu kiamat bro. Keburu kiamat. Nah, nggak bisa kalau udah kiamat udah terjadi masih megang balak 6. Wah udah. Itu udah alamat rumah kejual, sawah kejual. Gak sembarangan. Ini 12, balak 6. Maka kalau kita lagi main itu punya balak 6, sesegera mungkin talkin. Ada wajar jalan, langsung keluarin. Jangan nunggu-nunggu entar. Nanti nggak bisa keluar itu balak 6. Makanya pengen masuk surga sekarang,
Masuk surga nanti talqin. Ya. Konon dalam ilmu pergaplean, ya ngeluarin dalil udah, ya. Jadi dalam ilmu pergaplean, gaple itu kartunya ada berapa? Jumlah kartu gaple ada berapa? 28, persis huruf hijaiyah. Yang pertama kali diciptakan huruf gaple itu 00. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. 00 yang dibentuk. Kemudian kartu yang kedua adalah 10. Begitu keluar langsung diazankan telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha. Makanya angka satunya gede. Angka satunya gede nggak? Kemudian yang ketiga walak 1. Walak 1 ini syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar, hurufnya juga gede. Setelah itu 1, 2, 1, 3, yang lain 2, 3 sampai 6 kecil semua. Yang gede cuman yang 1. Kalau ada kartu gaple, angka satunya kecil, itu bid'ah itu. Nggak ada dari sononya. Nggak ada dari sononya, bid'ah. Nah, dalam perjalanan pergaplean mau 1, 2, 1, 3 tetap. Akhir daripada perjalanan gaple itu harus 12 alias balak. Nah, ini nerangin begini kalau bukan dari asalnya negeri Cina susah. Di kitab nggak ada, di kitab. Ya. Nah. Makanya nama aslinya itu apa? Domino nama aslinya, kemudian diganti dengan, kenapa diganti dengan gaple? Karena orang main domino suka gaple itu goplah. Main domino suka lo. Selesai main dari habis maghrib dimain, selesai jam berapa? Hatta matla'il fajar. Subuh Isya lewat, subuh duhur lewat. Makanya goplah, gaple. Resiko orang main gaple adalah dapat balak. Kalau main gaple dapat balak nggak? Udah resiko. Kalau main goplah, main gaple pasti dapat balak. Balak itu bencana. Balak itu bencana. Makanya kalau nggak pengen dapat balak, jangan gaple. Jangankan gaple, ngariung saja di situ nggak boleh. Ada orang main gaple, kita ngikut nonton. Kemudian ada polisi datang, kita dibawa nggak itu? Dibawa nggak? Pak, saya nggak ikut main, Pak. Oh, udah nanti di kantor urusannya. Pasti terlibat. Kenapa? Kalau yang satu ini pengen kencing, kira-kira nitipnya ke yang siapa? Yang nggak coba pegangin dulu, polisi datang digaruk. Ya, pasti dapat bal. Ya. Lah kok iya. Yo, dapat balak. Makanya wala takun minal ghafilin, jangan termasuk orang gaple. Nemenin saja gaple, nanti ikut. Udah resiko. Oh, saya pernah kok main gaple nggak dapat balak. Iya, satu putaran itu nggak dapat. Putaran berikutnya ngumpul itu balak. Ada balak 3, balak 4, sampai balak 6. Mau dibuang kemana itu balak? Udah cari aman. Nah. Tapi luar biasa guru kita. Main gaple silahkan. Bahkan main gaple dihitung asalkan mainnya syaratnya punya pagi-pagi jam segini sambil nunggu waktu duhur main gaple boleh, tapi punya wudu.
Nanti kalau batal, nah bentar ya, wudhu dulu. Habis wudhu, sholat syukur, kemudian sholat syukur nih, lanjut lagi, baru megang pret, kentut lagi. Bentar ya. Kira-kira yang lawannya ngamuk nggak? Ini udah diperbaharui namanya. Boleh gaple asal punya wudhu, silahkan. Ya. Cuman pertanyaannya, apa ada orang yang main gaple kayak gitu? Ada nggak? Ini orang-orang ilmu dari Cina, ini gaple ini dari Cina, dibolak-balik kamu diilmuin oleh orang kita. Ya. Sebab selama ini kesannya orang Indonesia kebanyakan terhadap orang Cina itu jelek aja. Padahal penyebar agama Islam di Jawa Barat ini dulu datangnya dari Cina. Pernah dengar Laksamana Tan Cheng Ho? Laksamana Tan Cheng Ho mendarat di Cirebon. Kemudian naruh dua mubalek, satu Syekh Nurjati atau Syekh Zatul Kahfi, gurunya Raden Kian Santang Walang Sungsang. Yang kedua Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, dikirim ke Kerawang. Membawa pasukan muslim 30 ribuan. Nah, di situ banyak orang-orang Cina yang muslim di pantai Cirebon nikah sama orang lokal. Makanya jangan heran kalau di Cirebon banyak Habis itu Laksamana Cheng Ho berlayar terus karena lewat laut menuju satu pulau. Ternyata di situ ngelihat perahunya pada pecah-pecah. Pecah-pecah dalam bahasa Arab itu mukassar. Mukassar. Sekarang nggak nama kota, namanya Makassar. Siapa yang ngasih nama? Laksamana Tan Cheng Ho, orang Cina. Terus berlayar dari Sulawesi menuju satu pulau. Pulau ini besar, orangnya hitam-hitam, tapi nggak pakai baju. Orang yang nggak pakai baju dalam bahasa Arab Uryanan, Arya Yar'a, Uryanan. Sekarang jadi itu yang ngasih nama Tan Cheng Ho. Kemudian berlayar lagi menuju satu pulau kecil, tapi banyak raja-raja kecil. Dalam bahasa Arab raja itu Malik, jamaknya muluk. Sekarang jadi ini mohon nerangin begini, kalau bukan keturunan Cina nggak bakal bisa. Di pelajaran nggak ada ini cerita turun temurun. Ya, jadi luar biasa. 12. Ya, sampai mohon maaf, Allah ciptakan lubang dalam tubuh kalian juga 12. Nggak percaya coba hitung. Mata berapa lubangnya? Hidung, telinga berapa itu? Mulut, terus ke bawah mana lagi? Orang Jakarta bilang nenen ada bolongnya nggak? Ada lubangnya nggak? Ini kalau nggak ada lubangnya nggak bakal gede-gede kayak begini. 10, terus ke bawah. Sabuk berapa? 10. Yang dua mana ya? Yang dua mana? 12. Ini udah nggak kebetulan, ini semua udah dirancang oleh Allah. Maka jangan dientar-entar. 12 ini nggak entar-entar. Wah, entar aja. Kalau mau mati, datangkan Ustaz, kita suruh ngajar kalimat la ilaha. Yang di masyarakat tuh begitu. Kalau sudah sekarat begitu, udah susah Pak. Udah susah. Di Jakarta itu saya punya temen namanya Tuanku Awaludin, MA. Awal-awal MA, ini berarti Master, nggak taunya MA-nya Minang asli. Orang Padang ya, Minang asli. Dulu di Jakarta ada sepuh Kiai Husain Mu'ef BA, Betawi asli. Ya.
Cuman yang nggak enak orang Palembang asli. Saya nggak nyebut loh, kalian yang nyebut. Dia itu sebagai ustadz tinggalnya daerah Selipi. Kalau ada orang yang mau meninggal dicambut, ayo mas, la ilaha illallah. Suatu saat dia cerita, saya ada orang mau meninggal sebagai ustadz setempat, disuruh ngajarin kalimat la ilaha. Dia langsung datang, orang udah sekadar, orang Jawa, mas, panggilnya mas, namanya orang Jawa. Mas, ayo la ilaha illallah. Hah? Lebih kenceng lagi, la ilaha illallah. Yang ngajarin dipelototin. Sekali lagi kenceng, ayo mas, la ilaha illallah. Grogol. Suruh la ilallah malah usut punya dia kondektur Mayasari Bakti. Jurusan Kampung Rambutan Grogol. Dia tiap hari grogol. Sampai akhir hayatnya itu gak bisa ya. Namanya juga orang udah susah. Sakar itu bahasa Arab, sekarat, mabok. Sakaratul mabok. Orang lagi mabok diajarin kira-kira bisa nggak? Denger nggak? Susah, orang udah tua aja diajarin susah. Di Jakarta udah tua diajarin ngaji ya. Ayo mbak, innahu kana tawwaba, innahu kana apa dia bilang? Innahu kawat tembaga, innahu kawat. Kana tawwaba kawat tembaga. Ya ke material mulu sih. Udah gak ada karena susah. Apalagi ini orang udah sekarat nggak bisa. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita bersyukur ketemu dengan guru mursyid, mendekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia cerdas itu Syekh Abdul Qadir nggak bisa diukur kecerdasannya. Guru mursyid kita juga nggak bisa diukur kecerdasannya. Tercatat dalam sejarah bahwa yang paling cerdas di muka bumi siapa? William Javisidis, orang Amerika. Konon 350. IQ-nya 350. Dia menguasai 56 bahasa. B.J. Habibie yang bisa bikin pesawat, IQ-nya 200. Itu masih di atas Galileo, Thomas Alva Edison masih di bawahnya 170. Nggak tahu yang di sini berapa, pernah dites? Tapi William Javisidis menguasai 56 bahasa, itu bahasa manusia. Tapi Syekh Mursyid dari Rasulullah bukan saja bahasa manusia, bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa binatang, bahasa batu, semua ngerti. Maka suatu saat Rasulullah sedang bersama dengan Edi sedang jalan, tiba-tiba mengucapkan salam, assalamualaikum, ternyata nggak ada orang. Kalau kita ya ada yang mengucapkan salam nggak ada orang, ngapain? Lari. Ternyata yang mengucapkan salam ada seekor tawon. Tawon lebah mengucapkan salam. Oh kamu Won, kata Rasulullah. Ada apa Won? Kata tawon, ya Rasulullah, saya mohon engkau mampir ke rumah saya. Saya udah siapin madu. Ternyata namanya tawon ini sudah nyiapin madu. Nanti kalau Rasul lewat baru madu. Bapak-bapak, saya tanya, Bapak seneng madu nggak? Seneng madu nggak? Saya tanya Ibu, Bu, seneng madu nggak? Seneng madu nggak? Nggak kompak jawabannya. Susah kalau nggak kompak. Bapak-bapaknya seneng, ibu-ibunya nggak seneng katanya, nggak seneng madu katanya Pak. Tapi ya memang harus disadari Pak, ibu-ibu itu biarpun bapak-bapak udah peot, udah jalan-jalan susah, ibu-ibu masih tetap ada cemburunya. Ini biar tahu ya. Ini kisah ini dari Jawa Tengah, dari Kudus, Kiai Haji Arwani Kudus, pesantren Yambu'ul Quran yang jadi rujukan Quran seluruh Indonesia. Pesantren Quran hafidah terbaik di Kudus.
Ya. Itu ketika Kiai Arwani udah tua, udah sakit-sakitan, tadinya Bu Nyai itu enak-enak aja, sopan, santun, ini tenang. Tapi begitu sakit, ini uring-uringan ini Bu Nyai, sehingga anak-anaknya juga heran, ini ibu kenapa ya, nggak biasa-biasanya uring-uringan. Akhirnya kata orang-orang situ, NU di Jawa Tengah Jawa, ini kalau urusan begini yang ngerti Habib Lutfi. Akhirnya datang ke Pekalongan nunggu Habib Lutfi. Datang Syekh, gini. Habib Lutfi tersenyum. Senyumnya kenapa? Gak apa-apa dok, Mas Gus. Ibumu itu lagi cemburu katanya. Jadi ternyata bunya itu lagi cemburu. Di saat Kiai Arwani lagi sakit, itu bidadari udah turun, nyuapin, gosok, mijitin. Ini dikasih lihat, bunyanya dikasih lihat, itu uring-uringan. Ini menandakan namanya perempuan, istri, meskipun suaminya udah ini masih tetap cemburu. Kira-kira kalau bapak istrinya udah tua, udah 70-an, ada yang godain, cemburu nggak? Cemburu nggak? Malah yang godain ditawarin, mau ambil. Tuh surat-surat lengkap tuh ada di rumah. Udah nggak usah ganti rugi, bawa aja. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Gak ngaku aja, umpeng istrinya nggak ada di sini. Ya, udah. Akhirnya kata Rasulullah Sayyidina Ali, ikuti. Dia itu nawarin tawon, nawarin madu. Akhirnya madu dibawa, dikasih. Terima kasih ya Won. Kata Rasulullah, sebelum kita berpisah, saya nggak boleh nanya nggak Won? Boleh ya Rasul. Begini pertanyaan saya, kata Rasulullah. Won, kamu ini kan makanannya saripati bunga. Makanan tawon adalah saripati bunga. Pahit, rasanya pahit. Kenapa keluarnya jadi tawon? Makannya pahit, keluar jadi. Kita yang dimakan manis, keluarnya jadi. Emang tahu? Saya nggak pernah, itu saya nggak tahu. Makanya kata tawon tadi, iya ya Rasul, begini, memang yang saya makan saripati bunga, pahit rasanya. Tapi memang yang saya keluarkan adalah kenapa begitu? Karena ketika saya mau menyedot ini saripati bunga, mau menyedot saripati, turun ilham dari Allah, wahai tawon, jangan kau sedot dulu itu saripati bunga sebelum kau membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan 3 kali. Artinya tawon itu sebelum menyedot itu salawat dulu, baru salawat, sedot, salawat lagi, sedot lagi. Dengan itu yang tadinya pahit jadi, maka dimohon tadi sampai Anda bacakan, yang semua yang ada di sini masih ada nggak yang hidup yang masih pahit? Yang hidup yang masih pahit ada nggak Bu? Sering baca sholat. Bahkan ada pelajaran begini. Seorang suami istri yang sudah sah, saya terima nikahnya Syahrini bin Syahroni, umpama gitu, dengan mas kawin sah. Ya. Seorang suami yang mau nyium istrinya, sebelum nyium sholawat dulu 10 kali, 10 kali sholawat. Ya sholawatnya boleh apa aja, sholatullah salam boleh. Bani Hashim juga boleh. Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammadin. Salawatnya 10 kali. Cium. Kalau mau meluk 20 kali salawat. 20 kali. Kalau pengen lebih dari itu, baca Yasin 3 kali, Ar-Rahman 3 kali, Ya Latif 313. Insya Allah selesai itu hayya alas. Lah, nanti kepada lapar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.